mentang-mentang dia itu punya masalah sama kamu dan kamu benci sama dia, kok kamu mengharuskan saya untuk benci sama si dia? Itu kan nggak fair buat saya. Sikap saya mesti bagaimana dong? Justru kalau Koko bisa ngomong kayak gitu, bagus. Friendship itu harus kayak gimana sih? Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda, 96.4 FM. Dokter Amy, namanya berteman itu kan supaya kita dapat kebahagiaan, bisa dapat keuntungan di balik keduanya, ya kan? Tapi ada juga yang toksik ternyata. Nah, yang saya mau tanyakan, ada nggak beberapa ciri-ciri toxic friendship yang harusnya kita hindari gitu? Ya, yang paling gampang sederhana, yang kelihatannya seolah-olah teman baik, yang bela-belain, tapi sebenarnya ujung-ujungnya toksik adalah posesif. Terutama di bagian cewek-cewek biasanya kayak gitu. Jadi anak-anak remaja atau dewasa muda banyak yang kalau merasa, oh ini gengku, ini temenku. Lalu ketika salah satu dari geng ini, 1-2 orang pergi dengan temen yang lain, geng yang lain, kemudian dia merasa, oh aku kok ditinggalkan, kok aku nggak diajak, berarti ini udah bukan lagi temenku. Nah, pola pemikiran posesif seperti ini sebenarnya salah satu ciri dari pertemanan yang toksik. Karena dia posesif, menganggap temannya ini seolah-olah miliknya dia, nggak boleh dibagi dengan orang teman yang lain. Harusnya kan bebas ya, nah, gitu ya. Ya. Harusnya pertemanan yang baik itu justru mendukung untuk bisa berteman dengan banyak orang. Kan kita manusia bebas, kita mau berteman dengan siapapun boleh, dia mau berteman dengan orang lain nggak apa-apa, juga sebaliknya Anda mau berteman dengan orang lain juga boleh, biasanya gitu kok. Misalnya saya ini temannya Dokter Amy ya kan, terus saya masuk ke circle komunitas yang lain. Kalau yang toksik Anda marah pasti ya, ketika saya masuk ke komunitas aku merasa loh kok ninggalin aku nggak diajak, nanti aku sendirian, aku nggak punya temen. Kita kan bestie, harusnya kemanapun ada Ko Gideon juga harus ada Dokter Amy. Loh iya, karena bestie tak ajak kamu ke komunitas yang baru. Kalau diajak, mungkin belum tentu merasa ditinggalkan. Tapi kan sebenarnya, kalau misalnya Ko Gideon mau pergi sama yang lain, ya bebas tanpa aja. mengajak saya, boleh nggak? Boleh. Tapi pada hubungan yang posesif, kadang bisa marah. Ini nggak kayak pacaran aja yang posesif ya, ternyata pertemanan juga yang posesif ya. Pertemanan ada loh kayak gitu, terutama cewek-cewek. Ini apa, semacam insecure gitu? Ya, jadi biasanya orang-orang yang seperti ini dia bisa insecure karena dia merasa takut ditinggalkan. Tapi biasanya yang istilahnya yang lebih tepatnya fear of rejection. Takut ditolak. Takut ditolak, fear of abandonment. Takut diabaikan. Sehingga akhirnya dia posesif. Gini, sebuah perasaan takut itu mungkin berawal dari sebuah realita yang pernah terjadi, artinya Bener. trauma. Mungkin. Jadi pada orang-orang yang biasanya pertemanannya posesif, biasanya di masa kecilnya dia mungkin pernah mengalami emotional yang nggak nyaman ketika dia ditinggalkan. Biasanya dia mungkin pernah mengalami ditinggalkan, entah orang tuanya bercerai, kemudian mungkin dia harus dititipkan ke neneknya atau ke kakeknya, sehingga dia merasa tidak terbentuk emotional attachment dengan orang tua, sehingga dia takut kalau itu terulang lagi, sehingga ketika dia berteman merasa udah ada orang yang bisa mengerti dia akan clingy itu jadi sangat bergantung sama orang ini, posesif, nggak mau ditinggalkan. Iya, padahal kenyataannya ya bukan ditinggalkan sebetulnya ya. Kalau saya menuju ke komunitas yang lain ya kan saya sedang hak saya dong untuk melebarkan circle saya kan gitu harusnya ya. Kalau yang begini dok, misalnya saya nggak suka sama si A. Nah, Dokter Amy bestie saya kan. Saya harus mengharuskan Dokter Amy untuk nggak suka sama si A juga, karena saya nggak suka sama si A. Itu apa ini? Nah, toksik juga nggak ini? Toksik. Ya, ngerti benernya, ya maksudnya ya. Padahal Dokter Amy nggak ada masalah sama si A. Ya. Si A ini masalah sama saya benci sama si A. Saya mengharuskan Dokter Amy sebagai bestie saya, ayo dok, kamu juga harus benci sama orang ini, gitu, jangan deket-deket, gitu. Nah ini apa namanya ini dok? Orang-orang yang seperti ini biasanya itu memiliki perilaku bergerombol namanya, bergerombol. Jadi flocks of birds ya, gerombolan burung, istilahnya gerombolan burung itu kan kemana-mana ngikut, gitu kan. Sehingga pada orang-orang yang seperti ini dia bisa mempengaruhi
orang-orang sekitarnya untuk harus ngikutin dia. Hmm. Nah, orang-orang yang mau mengikuti biasanya orang-orang yang lebih inferior, yang lebih rendah dalam arti bisa diatur sama yang superior ini, yang dia merasa menjadi seperti seolah-olah jadi ketua gengnya. Sehingga dia akan mempengaruhi orang-orang sekitarnya untuk harus ikut apa katanya dia, padahal orang itu mungkin nggak ada masalah. Nah, perilaku seperti ini sering kali kerap terjadi pada perilaku bullying. Kalau di sekolah-sekolah ya, yang tawuran, bullying, itu biasanya karena ada perilaku flocks of bird ini. Iya. Menekan yang inferior itu tadi ya. Menekan yang inferior, tapi dia baru merasa berani ketika dia bergerombol. Sehingga dia mengajak orang lain untuk ikut membuli. Itu juga pertemanan yang sebenarnya nggak sehat, toksik. Nah, kalau saya di posisi seperti itu ya, loh saya nggak ada masalah kok sama si dia. Mentang-mentang dia itu punya masalah sama kamu dan kamu benci sama dia, kok kamu mengharuskan saya untuk benci sama si dia? Itu kan nggak fair buat saya. Sikap saya mesti bagaimana dong? Justru kalau Koko bisa ngomong kayak gitu, bagus. Oh, kebanyakan nggak bisa ngomong gitu ya? Benar. Justru ya, seringkali yang menjadi pemecah geng kelompok ya, kalau kita lihat ya ada komunitas, dulunya makan bareng, arisan bareng, kemudian kok tiba-tiba pecah. Biasanya karena salah satu mengajak bergerombol untuk melawan kubu satunya, kemudian ada yang menolak dan tidak mau, biasanya orang itu akan dikucilkan. Orang yang menolak, yang nggak mau ikut bergerombol, biasanya dia akan dikucilkan. Iya. Nggak dikucilkan oleh satu orang, tapi gerombolan orang gitu ya, dikucilkan. Karena yang dipengaruhi oleh yang superior ini, yang merasa bahwa dirinya harus diturutin. Sebenarnya nggak baik kayak gitu. Tapi Anda nggak usah berkecil hati kalau seandainya Anda yang dikucilkan, Anda yang dikeluarkan karena Anda nggak mau ikut perilaku bergerombol. Jangan Anda berkecil hati. Sudah benar. Tinggalkan komunitas yang nggak sehat kayak gitu. Lebih baik cari komunitas lain yang pertemanannya lebih sehat. Pasti ada. Cari gerombolan lain. Cari gerombolan lain. Kan kalau seiring kita semakin tua, nggak tahu Koko kerasa hal yang sama nggak? Seiring kita semakin tua, kita nggak butuh loh teman yang banyak. Yang kita butuhkan itu teman yang berkualitas, teman yang bisa menerima kita apa adanya, yang bisa support, yang bisa ikut seneng kalau kita sukses. Nah, contoh lain, pertemanan yang toksik itu orang yang kelihatannya di depan kita baik, teman kita, oh iya aku berdoa yang terbaik buat kesuksesanmu gitu ya. Tapi kalau udah nggak ada saya misalnya, nggak ada Anda, nusuk dari belakang, jelek-jelekin. Terus bongkar aibnya temen. Bagus. Banyak tuh. Ya kan? Itu gitu. Termasuk pertemanan toksik. Ingat ya, kasih menutupi segala sesuatu. Kalau kita benar mengasihi teman kita, kita pasti akan menutupi aibnya dia. Dan sebaliknya, kan ada juga ya, ketika kita itu udah janji sama dia, oh ya rahasia di antara kita. Nah, kadang rahasia di antara kita jangan bilang siapa-siapa ya, kita bilang gitu, tapi itu biasanya ngomong gitu tuh biasanya malah menyebar, malah menyebar ketika kita ngomong sama orang lain, kita bilang jangan bilang sama siapa-siapa loh ya. Nah, kemudian nyebar lagi. Ya kan? Iya. Makanya justru kalau memang kita mau cerita suatu rahasia, jangan cerita ke banyak orang. Cerita cukup ke 1-2 orang yang menurutmu yang memang dia bisa benar-benar dipercaya. Bestie ya istilahnya, bestie atau apa ya, level yang lebih deep dari seorang teman ya, sahabat katanya gitu ya. Iya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Dan yang paling penting ya, seorang teman yang baik, dia itu justru akan menampar di depan mukamu daripada dia membicarakanmu di belakang. Itu baru sahabat yang baik. Kalau sahabat yang baik ngomong apa adanya kok, aku nggak suka kamu menurutku berubah kayak gini, aku pengen kamu begini. Kalau ada sahabatmu yang bisa ngomong kayak gitu, berarti dia bener seorang sahabat, karena dia berani untuk ngomong apa adanya di depanmu, daripada yang di depan baik tapi di belakang dia nusuk. Nah itu kalau udah kayak gitu
bukan benar-benar sahabat. Jadi artinya yang di depan itu kalau misalnya kita bersahabat dengan seseorang semuanya itu tampak baik-baik terus gitu, itu perlu dicurigai gitu ya? Ya nggak harus, bukan berarti harus selalu dicurigai, nggak juga. Ada kok memang sahabat yang baik-baik nggak pernah bertengkar. Ya berarti dapatnya yang pas memang. Ya memang ada yang pas. Ya. Tapi kan kadang kita nggak pernah tahu orang itu akan ngomong apa di belakang. Ada juga orang yang sahabat kelihatannya baik gitu ya, tapi dia iri ketika mungkin terjadi kompetisi. Ketika mungkin sahabatnya menjadi lebih sukses, uangnya lebih banyak, dia nggak bahagia. Dia ada orang-orang yang kemudian saingan, kepingin menjatuhkan, ada. Itu kalau terjadi itu ya namanya PMP, pren makan pren. Itu temennya JMJ ya. Apa itu JMJ? Jeruk makan jeruk. Beda dong. Ini jeruk yang mana dulu? PMP, pren makan pren ya kan. Kok teganya ya kadang-kadang ya. Tapi di satu sisi ada yang mengungkapkan gini. Ini di antara persahabatan ya. Aku tuh ya kalau sama temen udah baik, itu aku tuh dibaikin pasti akan lebih baik lagi. Bisa aku lebih baik. Tapi jangan macem-macem ya. Kalau aku dijahatin sekali aja, jangan panggil saya kalau saya nggak bisa lebih jahat. Waduh, ini apaan dok ini? Nah, ini ancaman ya. Benar. Justru menurut saya ya, pertemanan yang seperti itu agak riskan. Ada banyak pertemanan yang modelnya itu all or nothing. Kalau udah berteman, semua dikasihkan. Ada loh orang-orang kayak gitu. Temennya butuh apa, langsung dia berangkat. Langsung dia bantuin. Semua dikasihkan, bahkan sampai uangnya, hartanya apa gitu, ada. Wih, belani gitu ya istilah bahasa Jawanya ya, bela-belain. Tapi kalau udah bertengkar, udah langsung musuhan. Jahatnya nggak mau jahatnya menyapa. minta ampun. Justru pola pikir seperti ini beresiko. All or nothing beresiko. Kenapa? Karena nggak ada orang yang perfect. Temenmu adalah manusia biasa. Temenmu pasti punya kebaikan, juga punya keburukan. Hubungan persahabatan bisa langgeng kalau apa? Kalau kita bisa mentoleransi kekurangannya dia. Kita bisa menerima, ya memang dia orangnya gitu, tapi aku bisa menerima kalau memang dia orangnya gitu. Kalau Anda bisa menerima kekurangannya dia, maka akan tetap langgeng. Karena Anda bisa melihat dia sebagai orang yang di titik abu-abu. Bahwa dia ada black-nya, ada kekurangannya, tapi dia juga ada white-nya, ada kelebihannya. Anda bisa melihat bahwa dia memang manusia biasa. Kalau Anda bisa seperti itu, pasti langgeng. Tapi kalau Anda ekspektasinya, kamu kalau sebagai teman, kamu harus melani aku 100%, kamu kan temanku, bestiku, kamu harus minjemin aku duit, kalau enggak berarti kamu bukan bestiku. Kalau ekspektasimu berharap yang menjadi sahabatmu harus all or nothing, dia harus berkorban untuk membelain semuanya, maka justru itu yang akan menjadi riskan. Itu yang akan justru menjadi toksik. Iya. Kan aku udah baik sama kamu. Kamu kok segitunya sih sama aku gitu ya. Oke. Itu ada istilahnya, itu sebenarnya suatu bentuk distorsi kognitif, pola pikir yang nggak tepat ketika seseorang itu berharap orang itu harus sama seperti bagaimana aku memperlakukan dia. Namanya fallacy of fairness. Fallacy of fairness. Ketika kita berharap aku sudah baik ke kamu, kamu juga harus baik ke aku. Sebaik aku. Harus adil. Iya, betul. Aku sudah baik di dunia ini. Orang di dunia ini juga semua harus baik sama aku. Nah, itu contoh akan membuat seseorang menjadi depresi. Aku pernah ada pasien ya. Dia merasa pada waktu dia dulu punya uang, dia beliin barang-barangnya saudaranya. Ketika saudaranya nawarin makanan atau apa, dia bantu beliin. Tapi ketika dia lagi susah, dia kemudian kerja jadi sales barang elektronik. Dia itu menawarkan barang elektroniknya, kulkas, terus kemudian TV, kemudian jualan spring bed ke saudara-saudaranya. Tapi saudara-saudaranya nggak ada yang mau beli. Lalu dia kecewa. Dia cerita ke saya, dia tuh kecewa dan depresi. Ya karena apa? Pola pikirnya fallacy of fairness. Aku udah bantu orang, orang juga harus bantu aku. Bukan nggak salah kalau kita berharap ada ekspektasi, tapi akan menjadi bumerang dan membuat Anda kecewa, depresi karena kita nggak bisa kontrol orang lain untuk sesuai ekspektasi kita, ya kan? Kita hanya bisa mengontrol respon kita, gitu kan? Dan apalagi kalau yang dijualnya benda-benda yang
besar kayak kulkas, TV, spring bed kan nggak gampang orang jual benda-benda yang seperti itu karena kan bukan tiap hari kita butuh beli kulkas kan, paham ya? Ya kalau kita beli makanan mungkin masih bisa, tapi kalau uang besar kan nggak semua orang bisa selalu membeli membantu. Nah dia tuh kecewa, pasien saya tuh kecewa. Tapi udah saya kasih masukan, nggak boleh seperti itu karena itu menjadi fallacy of fairness. Berarti kalau membeli barang seseorang karena atas dasar kasihan itu enggak ini ya? Boleh kalau atas dasar kasihan, tapi jangan berharap sesuatu untuk balasannya. Jangan pamrih berharap dia juga akan membantumu membeli balik. Kalau Anda berharap pamrih, berharap dia juga harus seperti itu suatu hari, ya itu yang akan menjadi kecewa dan menjadi depresi karena pola pikirnya itu tadi fallacy of fairness. Aku baik sama orang, orang harus baik sama aku. Dunia tidak selalu seperti itu kenyataannya. Mungkin ada yang mengatakan lah kalau saya nggak boleh berharap sesuatu itu ngapain saya bersahabat? Justru karena saya bersahabat, saya mengharapkan sesuatu yang lebih dong daripada yang bukan sahabat gitu. Berarti boleh. Dokter sudah kalau mau minta tolong sahabat apakah salah? Boleh kok, mengkomunikasikan boleh. Tapi jangan marah, jangan baper kalau ditolak karena kita nggak bisa kontrol orang lain. Kita hanya bisa kontrol respon kita sendiri. Ya sering kali oh kamu gitu ya, tak pikir kamu orangnya gini loh, baik gini jadi kecewa kan. Ya ini beberapa ciri-ciri toxic friendship, hampir sama ya, tipis bedanya dengan sebuah relasi menggait pasangan hidup ini ya. Relasi dengan pasangan hidup hampir sama ya gitu. Terus apa lagi Dok, ada lagi yang ciri-ciri toxic ya? Financial abuse juga. Ini gimana nih, masuk memanfaatkan keuangannya gitu. Keuangan, jadi misalnya aku butuh pinjem duitmu atau aku butuh nih KTP-mu. Ada loh kejadian ya sahabatnya yang disuruh daftar pinjol. Pakai KTP-nya dia. KTP-nya sahabatnya karena dia bilang aku udah nggak bisa karena aku udah di blacklist jadi pakai KTP-mu. Terus kemudian yang dikejar-kejar sahabatnya. Kisah nyata ada tuh pasien saya kayak gitu. Nah itu termasuk financial abuse. Dia bukan teman yang baik kalau seperti itu. Ya cenderung memanfaatkan. Dan juga teman-teman yang verbal abuse. Misalnya ini baru tadi itu ada pasien cerita, sahabatnya sendiri bilang mati aja lo, kalau aku jadi kamu aku udah mati aja, ngapain punya teman kayak lo gitu. Itu contoh. Loh kenapa kok tiba-tiba ngomong begitu? Bertengkar, kalau udah bertengkar kata-katanya tuh kasar, mati aja kamu gitu, bahasa binatang keluar, pisu-pisu yang keluar, itu juga nggak baik ya. Terus juga ciri yang lain yang main games, main pikiran, games permainan, maksudnya apa? Dia controlling, seolah-olah aku kalau nggak berteman sama kamu, nggak mungkin ada orang yang mau berteman sama kamu. Ada yang seberapa penting dia sampai kalau kamu nggak berteman sama aku, siapa yang mau temanan sama kamu gitu ya? Oh, oke. Itu juga toksik ya Dok ya? Toksik. Itu karena membuat seseorang jadi merasa insecure kan. Dia jadi berpikir bahwa dirinya kurang. Jadi harusnya pada dasarnya friendship itu harus kayak gimana sih? Beberapa poin-poin pentingnya. Ya. Pertemanan yang sehat adalah pertemanan yang bisa memberikan ruang untuk sahabatnya, untuk dia bertumbuh. Bertumbuh apa? Bertumbuh kenal dengan orang-orang baru. Bertumbuh apa? Dia untuk bisa mencapai hobi baru, kesuksesan yang baru dalam hal pekerjaan. Dan juga pertemanan yang sehat adalah ketika kita bisa bahagia, ketika melihat pasangan kita bahagia, ketika lihat oh pasanganku menikah, oh aku ikut bahagia, pasanganku punya anak, aku ikut bahagia gitu. Dan pertemanan yang sehat ketika bisa respect, menghargai perbedaan pendapat. Misalnya oh ayo pergi liburan, nggak mau, dia pasangannya atau temennya menolak, dan bisa menghargai perbedaan pendapat itu, perbedaan keputusan. Nah, itu baru teman yang baik. Iya. Dan mengatakan apa adanya ya. Ya, tidak gitu nusuk ya? dari belakang. Tidak nusuk dari bisa belakang, mengkomunikasikan, ya? Bisa merasa dekat dan bisa bercerita apa adanya. Ya. Baik. Semoga ini bisa mencerahkan Anda ya. Gimana sih sebuah persahabatan itu harus dilandaskan ya. Dan selamat mencari sahabat yang baik. Terima kasih Dr. Aimee. Thank you. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM.